dicari itu loh. Karena memberi kesaksian terhadap Prabowo Subianto yang oleh para jenderal-jenderal di sekitarnya itu menganggap bahwa yang kalian lakukan itu kami tidak bisa baca sebelumnya katanya. Kalau buku yang lain katanya itu kami bisa antisipasi dari awal, nggak kuat. Buku kalian itu kami bisa membantahnya dengan cara apa gitu. Yang nggak bisa membantah lah kami itu. Nah itu kata si siapa namanya itu yang ring nolnya itu. Iya. Jadi saya membaca Prabowo itu memang tokoh yang agak unik memang dalam sejarah Indonesia militer terutama itu. Dibilang kejam itulah ada sejarahnya, tapi terangnya juga banyak. Nah itulah dia, serba nggak bisa hitam putih dia. Ya itu suka duka itu. Dia istilahnya itu dia terang gelap. Gelap terangnya itu dia pindah-pindah. Nah itu tokoh itu. Jadi makanya bingung, rakyat Indonesia itu bingung kan. Mau dibilang dia penculik, tapi dia membiayai orang-orang itu. Bahkan membesarkan keluarganya dibayar segala macam. Jadi dia antara memeluk sama membunuh itu sama tuh, gradasinya itu ganti-ganti gitu. Dia militer iya, tapi umat Islam juga suka gitu. Seperti itu. Nah, menarik tokoh ini ya di situ. Membuat kita orang-orang rakyat biasa gitu ya, itu agak kebingungan melihatnya. Ini kejam apa tidak itu? Kejam tapi kok begini? Makanya dia nggak bisa di pojokan itu nggak bisa dia. Itu pribadi Prabowo Subianto. Makanya ketika ditanya saya optimis apa enggak gitu dengan Indonesia dibawa oleh pasangan ini, ya itu antara optimis dan tidak optimis itu. Kita antara suka dan duka. Pokoknya antara suka dan tidak suka itu loh Pak. Nah itu dia, kita bergerak di situ aja, pindah-pindah. Seperti itu tentang pokok ini. Nah yang kedua adalah soal lokasi. Kita kan sebentar lagi ini Pancasila ini. Menurut Orde Baru, Pancasila itu ada dua peristiwanya. Satu yang 1 Juni itu Pak Taufik. Yang kedua adalah 65. Menurut saya enggak. 65 itu enggak ada Pancasila di situ. Itu di karang-karang aja. Itu di karang-karang enggak ada itu. Kemungkinan ada itu yang PBB itu pidato presiden. Nah, ada dua. Satu di Pejambon, kedua itu PBB mungkin agak jauh gitu. Tapi yang penting sekali itu yang ketiga itu. Ketika satu diciptakan, satu dipaksakan. Nah itu diciptakan, dipaksakan. Nah dipaksakannya itu di mana? 83 asas tunggal. Tadi saya baru dari Perpustakaan Nasional itu membaca ulang itu mulai bulan Maret sampai Juli sampai Agustus itu. Itu pemaksaan itu asas tunggal itu. Dan puncaknya setahun berikutnya 84 Tanjung Priok. Jadi penentang utama pemaksaan itu adalah ini daerah ini Tanjung Priok. Jadi yang Tanjung apa yang peristiwa ini ya Umar Miki Amir Miki ya. Jadi Tanjung Priok itu menjadi penting dan foto-fotonya banyak sekali di sini. Disitulah Ali Sadikin itu bersaksi di situ. Di tokoh-tokoh yang digambar oleh abang kita senior sekali itu, Abang Paul Hendro itu. Nah itu Ali Sadikin misalnya itu dia banyak sekali bersaksi di Tanjung Priok sebetulnya untuk pengadilan Jailani, untuk pengadilannya AM Fatwa, untuk pengadilannya HR Darsono. Dia muncul semua tuh di pengadilan itu dan di close up Ali Sadikin karena di rumahnya lah membuat selebaran putih itu, namanya lembaran putih Tanjung Priok itu di situ. AM Fatwa itu ditangkap karena lembaran putih itu dibikin di rumahnya Ali Sadikin. Makanya dia banyak sekali di situ orang-orang petisi di Jalan Borobudur. Jadi daerah ini memang daerah ini ketegangan Pancasila di sini. Pancasila itu tegangnya di sini, diciptakan di Pejambon. Oke. Tegangnya itu di sini, antara diambil apa tidak, dipaksakan benar kan untuk kita terima. Lahirlah kemudian P4 udah lama kan, tapi memaksakan
untuk dipegang oleh rakyat Indonesia, dan daerah inilah yang menolak jadi ikon. Sebenarnya banyak di daerah lain, tapi ikon di highlight oleh sejarah itu Priok. Orang mungkin belum pernah ke Priok kan, hanya tahu di kepala, tapi Priok itu selalu disebut. Dan semua dampaknya satu dekade. Dampaknya macam-macam Pak Taufik. Ya semuanya dampaknya itu yang di Jogja Arisalah. Oh, iya. Itu dampak asas tunggal semua itu. Ya kan? Dampaknya itu Lampung, Talang-Sari gitu. Pemboman BCA, pemboman Borobudur, itu Priok semua ininya, magnetnya itu. Jadi memang disinilah Pancasila itu antara diterima dan tidak diterima, gradasinya itu terjadi di Tanjung Priok. Jadi ini sejarah penting Pancasila itu, salah satu situsnya yang paling penting itu saya kira ya Jakarta Utara. Jadi, menarik ya? Jadi orang kalau merefleksikan Pancasila sebagai ideologi dalam masyarakat, dalam perdebatan rakyat itu, ya Priok menjadi tempatnya. Maka saya senang sekali habis baca dari Perpustakaan Nasional tadi itu, baca Kompas sama Tempo itu kan, nah, baru kesini kan, wah ini Priok. Sinilah Ancol ini. Yang kedua adalah tempat ini di tahun itu Pak Taufik, 80-an itu, di sinilah berpameran gembongnya Asri yang pipa itu. Kan ada Desember hitam itu. Kan ada Desember hitam. Nah. Kan ada dari pihak Jogja tuh. Nah. Kan ada Bandung satu, Jim. Ada yang dari Jogja. Yang Garuda itu siapa Pak? Si Nuarte. Yang lambang Garuda tapi Jogja, yang lukisannya Garuda terus itu. Ada bayi Garuda kepalanya. Oh iya, si Haris Purnomo. Ya kan? Terus Bonyong, terus Mulyono. Itu mereka pernah berpameran di sini. Efek Harsono. Kelompok itu, Efek Harsono yang gampingan isi itu. Mereka berpameran di sini. Jadi mereka pernah berpameran di Taman Seni Ancol. 83, 84, 85 kalau nggak salah. Iya. Lagi tegang-tegangnya asas tunggal itu, mereka pameran di sini tentang kesaksian apa gitu. Jadi dekade itulah tempat ini menjadi begitu menegangkan gitu, dan dampaknya sangat dirasakan. Enggak, menarik juga itu satu yang baru saya baca itu tentang Gunawarman of Kashmir ya. Jadi istilah Pancasila pertama yang tercatat ya, kalau Pancasila ini kan sudah lama sebenarnya. Dalam tradisi Buddha itu ada 5 moralitas dasar ya, namanya Pancasila. Pancadharma. Enggak, Pancasila. Oh, bukan Pancadharma. Pancasila. Jadi disebut Pancasila, Pancasel disebut. Oh. Jadi kalau itu moralitas dasar itu jangan membunuh, jangan berbohong, jangan minum keras yang kehilangan kesadaran gitu loh. Jangan ada 5 semuanya. Itu nilai dasar 5. Nah, itu Gunawarman of Kashmir dalam catatan Cina itu kan menjelaskan tentang Pancasila itu pertama kali dianggap sebagai satu ratu perempuan yang kemudian dia mempengaruhi anaknya seorang raja, Ibu Suri gitu, untuk menerima Pancasila itu. Dan itu kira-kira tahun 424, exactly disebut tahun 424 itu. Dan tempatnya di mana? Nah, diduga tempatnya itu justru antara Tugu, Prasasti Tugu ini dengan Candi Jiwa yang ada di Kerawang ini. Ya sekitar Ancol ini, jadi di dalam pantai utara Jawa ini. Itu pertama kali istilah Pancasila, bayangkan 1600 tahun yang lalu dianukan. Jadi kalau dia muncul lagi dan sekarang kita akan buat terapan ya di sini, teras Pancasila namanya aksinya itu. Dan di sini juga itu akan 1 Juni nanti kita akan. Nah ini dalam rangkaian itu. Jadi yang menyaksikan acara ini Anda lihat bahwa ini yang disebut sebagai labor story ya, labor story on Jakarta Artiface namanya. Jadi artiface yang ada ini ditafsirkan kembali, karya-karya kolaborasi dari beberapa orang. Yang ini adalah karya dari
Paul Hendro ya, 2 yang besar. Sedangkan yang ini adalah karya-karya dari Aswin Azhari almarhum bersaudara dengan Azwir Azhari. Ini semua yang memang tempatnya dari dulu di sini. Kira-kira di sini itu sudah 30 tahun patung-patung ini berada. Dan kemudian tinggal kita pindahkan aja, dilihat konteksnya dan menjadi kesaksian. Nanti kita akan lihat pada bagian Dharma Negara itu tentang Ganjar ya sama Mahfud, akan kelihatan juga itu karya Edi Susanto, karyanya Paul, dan kemudian karyanya Azwir juga. Jadi itu nanti ada juga yang terakhir Dharma Agama, itu paslon 01 ya, kira-kira mencerminkan tentang etika, itu akan kita lihat di sana. Saya kira gitu ya. Jadi teman-teman silakan akan ngambil. Anda lihat wajah-wajah yang terlibat di dalam ini Dharma Guna ini, dan kayaknya ke depan ini. Jadi sebenarnya ini bukan baru kita buat tanggal 20 Mei ini. Ini sebelum dari pemilu kita sudah membagi ini. Karya-karya ini kalau Anda lihat ini kita buat sebelum pemilu. Iya. Dulu. Dan kemudian nanti akan ditegaskan dalam konteks yang baru. Oke, ini Dharma Guna, bahwa yang penting adalah suka dan duka, bagaimana mencapai kebahagiaan, sebagaimana dalam Indonesia Raya stanza kedua ya, marilah kita berdoa Indonesia bahagia, karena tujuan dari Dharma Guna itu adalah kebahagiaan, mencapai rasa suka, menghilangi duka. Saya kira ini ideologi dibalik dari dua paslon ini ya. Nanti berbeda dengan ideologi dibalik dari paslon-paslon yang lain. Makasih Gusmu ya, sudah memberikan kesaksian terhadap. Ayo, 01 dan 02 itu sama-sama cucu dari Perintis Kemerdekaan. Yang satu cucunya dari Margono, ya kan, pendiri Bank BRI. BRI atau BNI? Nah, satunya lagi Anies Baswedan, cucu dari AR Baswedan. Kalau saya cucu dari Perintis Kemerdekaan juga, cuman faksi Hizbullah Darussalam. Bertemu di Pasar Seni Jaya Ancol, di Jalan Kebudayaan, sekaligus di Jalan Kenabian. Salam Merdesa Art Space. Istilahnya Pacnalisa ketanuhan yang Maha Esa gitu. Terus jadi bagaimana kebenaran post-truth itu dikonstruksi berdasarkan atas persepsi. Nah ini yang bicara tentang Dharma Negara. Dan isu ini kan yang habis-habisan didorong terus oleh 03 untuk kan ya, bahwa mereka bicara tentang baik buruk, bicara tentang public virtues, tentang kebaikan publik gitu, bicara tentang konstitusi, bicara tentang negara, aturan, tentang ada semua. Nah, ini semuanya bicara tentang teks-teks itu. Nah, tetapi kan dia nanti berhadapan dengan ideologi lain juga, bahwa bagi mereka negara ini yang paling bisa menjelaskan tentang situasi yang. Jadi kalau kita lihat ini kebetulan karya-karya dari Edi Susanto, ini karya-karya dari Azwir Azhari, karya dari Paul Hendro, kemudian ada beberapa karya buku-buku juga di sini. Nah itu yang mencerminkan situasi dari Dharma Negara. Ada komentar tentang berdua ini? Enggak, kalau yang ini siapa tadi? Patung siapa? Tokoh? Ini kebetulan Sugarda, Mahkamah Agung. ya Mahkamah Agung. Sugarda. Guru besar dosen mana Iya, ya? UI.
Dia yang pendiri dari anu 45 itu loh. Pendiri dari Universitas 45. Ya. 17 Agustus 17 45. Agustus. Unpad. Unpad. Gimana Gus? Jadi kalau komentar yang ini ya saya itu kan pernah berurusan sebetulnya dengan Dharma Negara ini. Ketika karya saya itu pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung? Mahkamah Konstitusi, Pak. Oh, Mahkamah Konstitusi. Jadi masuk kejaksaan dulu, kejaksaan kemudian dilawan, itu mereka berhadapan di Mahkamah Konstitusi. Waktu itu bikin buku lekrat dan bakar buku itu. Kebetulan hakimnya itu adalah beliau. Oh, hakim ya? Hakimnya Pak Mahfud MD. Yang kemudian bertarung dengan tentang ya ini Pancasila ini kan. Apakah buku itu melanggar konstitusi apa enggak? Pancasila apa enggak? Undang-undang mana yang dilanggar gitu kan. Nah, sepanjang setahun itu berbicara di Mahkamah Konstitusi, mahkamah yang memang mengurusi tentang asas negara, teks negara. Nah, kebetulan yang jadi ketuanya waktu itu. ketua tokoh sentralnya itu adalah Pak Mahfud. Bapak Mahfud. Salah satu yang disebut oleh Pak Mahfud waktu itu adalah nama Edi Susanto ini. Edi Susanto. Iya, ada namanya ditaruh di berita acara gitu. Nah, Bahwa dia adalah telah Ini karyanya ya. bahwa Edi Susanto itu Edi telah Susanto. dianggap melecehkan institusi negara bernama ABRI gitu kan. Dengan membuat membuat Palu Arit apa segala Logo Palu Arit itu ya. Nah, disebut secara tekstual itu. Oh, Edi Susanto ini. Covernya itu. Nama Edi Susanto. dan itu mungkin satu-satunya karya seni yang masuk sampai Mahkamah Iya, dan Konstitusi. ada di berita acaranya itu. Nama Edi itu ada di berita acara. Kalau dibaca ulang hasil keputusan itu, dibacakan itu Edi Susanto itu Right. oleh Pak Mahfud MD. Seperti itu. Jadi ketika Pak Taufik ngobrol tentang Dharma Negara, ya saya juga pernah punya problem gitu kan, secara individual gitu ya, secara pribadi itu dengan yang mengusung Dharma Negara ini. Belum ke Dharma Agama kan. Iya. Nah, itu. Dharma Negara dulu kita. Dharma Agama lebih parah. Gitu, Pak. Ketegangannya. Nah. Oke, Anda sambil lihat nih. Ini beberapa karya ini, buku-buku juga ada ini. Gus, jadi ini yang kita sebut, yang ide Anda dulu pernah buat angkringan buku, ingat nggak? Iya. Nah, ini kita mau. Nah, ini akan menarik itu di tahun 2027. Ya. Kita akan mendapatkan satu abad PNI nanti. Apa? Seabad PNI. TNI. PNI. Oh, PNI. Oh ya. Jadi kemungkinan kita akan memperingati ini seabad PNI dengan Bung Karno sebagai sentralnya nanti. Karena udah lewat kan 100 tahunnya Pak Karno kan. Iya. Akhirnya kita ngambil PNI mungkin bisa diperingati sebagai partai kan. Iya. Karena PNI ini pernah dipakai diusulkan oleh Soekarno di Pejambon waktu itu. Perdebatannya dengan Hatta itu adalah partai tunggal. Partai pelopor ya istilahnya. Partai tunggal. Iya. Namanya Partai Negara Indonesia. Cuman satu Sebenarnya partai. PNI ya Partai Negara kan. Satu Oh, iya. partai tunggal, partai negara namanya istilahnya. Jadi kayak seperti di Cina. Iya, sekarang partai ini. negara Iya. itu maksudnya di PNI. Oh. Tapi ditolak. Ya kan? Ditolak oleh Hatta kalau nggak salah itu. Tapi Hatta juga dia tidak mampu mengajukan yang parlemen itu multi partai itu. Multipartai. Nanti dia tunggu bulan Oktober. Ketika Soekarno lagi pusing dengan Inggris gitu, dia mengusulkan itu partai Multipartai itu. yang itu apa namanya? X. X, nomor X itu. Pendirian partai-partai Partai itu ada di X itu ketika mau hampir 10 November itu. Jadi perdebatan ini sebenarnya ada. Pernah mengusulkan PNI itu menjadi partai tunggal, partai negara. Nah, kemungkinan kita nanti akan memperingati satu abad PNI. Ya, buku-buku Soekarno, koran Soekarno, cerita tentang Soekarno ada di semua di situ. PNI itu kan melekat betul dengan diri Soekarno. Dengan pakaiannya uniform itu Nah, ya. jadi 2028 itu adalah Indonesia Raya, 27 itu PNI, dekat semua soalnya itu. Kemudian 2020 macam-macam itu sampai 2020-nya perang. Oh, 25 perang. Satu abad. Kira ini kan tentang Super Gemar nih. Ini juga tentang. Ini karyanya Indonesia menggugat.
Nah, sekarang giliran Sudadang menggugat Indonesia. Gus, sebelum jawab kita ke sini aja dulu. Ini instruksi. Iya, ya mungkin ya. Jadi ketika haul kemarin kita kan meramaikan Twitter itu, memanggil semua memori orang lain untuk ayo kita meramaikan kembali karena perang akan 1 abad tahun depan. Jadi nanti 25 Februari 25 Februari Pramudia akan berusia 100 tahun. Maka teman-teman ini semuanya lagi bersiap-siap untuk itu, termasuk mengeluarkan seluruh karya Pram dari Bojong Gede itu. Karena masih banyak sekali karyanya dia. Nah, itu akan kita keluarkan ya. Untuk menyambut Abad Pram sampai 17 Agustus 2025. Termasuk apa kroniknya apa, Pram kan pernah bikin apa namanya? Bikin ensiklopedia Citrawi Indonesia. Pernah juga bikin ensiklopedia sastrawan dunia gitu. Nah itu mungkin sahabat Pram adalah momentum yang paling tepat. Termasuk kronik desa-desa dia itu. Yang tradisi pengarsipan Pram itu kemudian akan kita kenal. Ketika nanti 1 abad Pram itu akan diperkenalkan. Jadi tokoh ini teman-teman sekalian itu tokoh yang apa ya? Sebetulnya arsip Indonesia dengan cara yang sangat berbeda. Arsip berjalan. Dan caranya mengarsip juga berbeda gitu. Beda sama akademisi itu. Misalnya ketika dia mengarsip dirinya sendiri misalnya, itu kan dia yang ngeliping itu. Taufik. Clippingnya itu kan kita bisa ngeliping tuh. Dia kasih nomor halaman. Padahal itu manual semua. Dia kasih daftar isi, dia kasih daftar indeks itu tertata betul. Sebagai orang yang sadar betul dengan ingatan dan pemberangusan ingatan itu. Perjuangan untuk ingatan tetap ada itu tokoh yang ini Pramudia ini sadar betul. Saingannya adalah Habib Yasin. Itu bukan saingan, kompetitornya dia adalah sebetulnya bukan kompetitornya, yang dia saing sebetulnya Angkatan Darat. Makanya kemudian dia ketika mengarsip itu disiplinnya itu seperti tentara. Kalau Yasin itu kan masih seperti dosen kan. Kalau Pram beda. Dia ketika melakukan pengarsipan itu seperti seorang mayor. Mengetiknya seperti mayor, disiplin waktunya seperti mayor, olahraganya itu seperti seorang serdadu. Kan dia olahraga. Dia harus bekerja waktu tertentu untuk menjaga ototnya supaya tetap kuat. Nah itu dilakukan oleh Pram. Jadi bukan lagi dulu tak kira kompetitornya itu adalah Habib Yasin. Saya ralat itu. Ini dinas sejarah Angkatan Darat yang dia. Makanya dia selalu nyebutnya itu bukan militer, Pak Taufik. Oh ya. Angkatan Darat. Bukan Angkatan Laut, bukan Angkatan Udara. Dan juga bukan ABRI atau TNI, bukan. Dia langsung nyebut angkatan. Oh, Angkatan Darat. Dia bukan memusuhi tapi dia jadikan sebagai penyemangat di belakang itu loh. Misalnya ketika mengarsip dia itu dia seperti seorang serdadu itu loh ketika melakukan penglipingan itu. Makanya tahu berapa clippingnya panjangnya? 17 meter. Gila. Kalau disusun ya? Saya pernah ukur pakai penggaris ya. 17 meter saya ukur itu. Itu waktu saya ke rumahnya yang di mana? Bojong. Itu satu kamar penuh, nggak muat. Kalau itu kan abstrak. Saya ukur aja secara teknokratik gitu kan, pakai mistar gitu, penggaris gitu. 17 meter itu. Nah, itu dilakukan oleh tokoh ini yang patut diperingati sebagai orang yang sangat kuat menjaga ingatan tentang dirinya sama ingatan tentang bangsanya itu. Makanya yang dia arsipkan adalah desa. Jauh sebelum dana desa itu dibuat, jauh sebelum kita ingin kembali ke desa itu dia punya cara pandang yang berbeda gitu. Untuk melihat Indonesia, kalian harus kenali di semua desa Indonesia katanya. Gus, terakhir ini samping ini Ali Sadikin. Oh, tadi 100 tahun Pak. Bicara 100 tahun. Iya, enggak. Ali Sadikin
Ini 2026 ya, 100 tahunnya 2026. Ini kan kaitannya tadi dengan Priok katamu. Dan tempat ini kita sebut sebagai kawasan budaya Ali Sadikin, jadi Kabalis. Kabalis ya. Kabalis. Ini dia. Jadi tokoh ini sangat menarik sebenarnya dalam sejarah. Nggak bisa dinilai dia ini apa ya? Dinilai hitam putih. Ya. Pasti orang agama itu dia nggak bermoral. Dia legalkan judi itu. Gitu. Sebetulnya ada yang lebih tidak bermoral kalau dianggap tidak bermoral, Pak ya. Iya. Ya kan kita punya SDSB. Iya. Negara itu Sudomo itu ngumpulin, bayangkan Pak Taufik ya, ketika H9 itu meninggal, 2 Oktober kan. Sudomo itu ke Jogja bukan untuk memperingati 40 harinya, ngumpulin semua gubernur se-Indonesia kecuali Aceh Timur untuk meyakinkan mereka bahwa terimalah SDSB itu loh, Pak. Oke, forecast. Sebagai judi itu. Sementara tokoh judi sebetulnya ini. Dia melegalkan di Kepulauan Seribu kan? Iya. Nah, sejatinya Di sini highlight. di mana? Di sini samping itu. Yang disebut Ancol. highlight. Highlight. Ancol. Ya samping ini. Kira-kira Jadi 200 meter lah sih. kalau dia selalu dibilang mau makan uang judi kita itu, sebetulnya ada yang meniru dia ini, negara namanya. Forecast SDS, kemudian ganti jadi SDSB. Kemudian Pak Taufik demonstrasi kan, Iya. menentang itu semua jatuh. Yang pertama, yang kedua adalah dia terkenal sekali dengan petisi 50 itu. Tapi kemudian saya nggak pernah membaca apa isinya kan, bayangkan dulu. Kan pernah dengar toh petisi 50. Itu nggak pernah dikutip oleh orang itu. Cuma ngutipnya petisi 50 itu. Lembaganya aja, institusinya. Ada. Isinya, Ya. isinya itu nggak ada isinya, nggak pernah dikutip oleh Takut Pak. Takut sekali, Kompas nggak pernah ngutip. Tempo itu mengakui bahwa kami tidak pernah mengutip, kami nggak tahu isinya apa. Tapi katanya petisi 50 itu ada, setor kemana gitu. Nah, inilah tokohnya yang mengumpulkan semua tokoh-tokoh yang besar dalam sejarah, termasuk Hugeng, ya, Natsir, Nasution, gitu. Semua di petisi 50. Nah, salah satunya adalah, itu yang anak buahnya dia itu, A.M. Fatwa, H.R. Darsono, gitu. Semua yang terlibat di Priok itu selalu terkait dengan tokoh ini. Jadi setiap nyebut terdakwa di Tanjung Priok gitu, yang melawan Pancasila itu, mereka selalu nyebut ini. Karena itu dia selalu jadi saksi. Pas A.M. Fatwa gitu kan, saksi, dipanggil jadi saksi. H.R. Darsono diajukan terdakwa, dipanggil lagi jadi saksi. Terus si Jailani gitu kan, Abu Bakar Jailani, balik saksi dia. Jadi kalau saya mengkliping itu selalu ada tokoh ini. Jadi, nah inilah Ali Sadikin. 100 tahunnya 2026. Menarik Iya, kan? 1926. Tokohnya. Jadi Pram itu 25 kan? Iya. Ini yang 24 ini ada Sitor Sitomorang sebelah sana ya. Nah, kemudian Subagio Sastrowardoyo, kemudian si Ahmad Sadari, Nafis tentu aja yang diperingati secara internasional. Jadi memang kita akan anukan ini. Sitor Sitomorang. Ini disebut sebagai abad para kalalawan. Abad para Sadikin Ali ini paling bagus dibahas. Kenapa? Karena berwarna hidupnya. Nggak bisa lurus itu. Selalu aja bengkoknya itu. Sekaligus flamboyan. Kalau itu dia jagoan itu. Dan dia dari angkatan laut. Iya. Nah, itu. dan Sunda lagi. Sunda lagi, angkatan laut lagi ya. Angkatan laut di Priok lagi. Nah, kan. Nah, di Priok. Yang terkenal kalau marah, haram jadah, tai pedut katanya gitu. Dia bikin tim itu kan. Nah, gitu kata dia. Nah, ini interupsi. Ini sudah kita anukan kemarin waktu berdasarkan Hari Puisi ya. Abad para kalalawan. Siapa? JJ Rizal fase sekali ngomong ini, Bang. Iya, iya. JJ Rizal. Obama. Wah, ini ya, Bang Ali. Iya, benar. Nah, kita sudah lihat ini abad para kalalawan itu Dharma Negara. Kita sekarang ke Dharma Agama. Dharma agama. Kan dulu. Dharma negara bagian dari dharma agama atau agama bagian dari budaya. Jadi payungnya adalah budaya. Sebelum gelap soalnya, kita akan lihat kan ini.
Apa ininya? Kontroligarki. Kontrol Kontroligarki Ligarki. Party. Gus, duduk sini dah. Wah, iya. Pasangan Anies Rashid Situ, Bang. Baswedan dan Muhaimin Nah, Iskandar. Ini yang disebut dharma agama. Dharma agama jadi yang berbicara tentang benar salah, bicara tentang etika, bicara tentang aturan, bicara tentang Imam Mahdi, bicara tentang Jadi hampir seluruh dari wacana paradigma yang digunakan oleh dua ini itu melanjutkan tradisi besar dari khususnya kitab Musarar ya. Kitab Musarar itu juga ini kitab Musarar. Ya. Ini patung tokoh siapa ini? Yaitu dari Ali Samsuzen namanya. Jadi dalam kitab Musarar itu diceritakan bahwa akan datang Imam Mahdi namanya dari Ali Samsuzen, seorang ulama gitu ya, yang dia akan bertakhta di Ketanggan. Ketanggan itu kira-kira dekat Madiun tuh, dekat Surakarta, Ponorogo itu, dan kemudian di Mekah dua. Dia membawa namanya Tanjung Putih, Kelana Tanjung Putih yang berambut putih, dan kalau gagal nanti akan membawa Ratu Amisan. Nah, Ratu Amisan ini yang dari Arab. Dia datang. Dan itu ditulis oleh Renggowarsito. Jadi versi dari Jayabaya ini tentang Ratu Adil itu Renggowarsito. Nah, ini dibuat bagus sekali oleh Sindunata dalam disertasinya tentang Ratu Adil itu. Jadi bagaimana mitos-mitos Ratu Adil itu datang, dan dia berdasarkan atas pandangan itu. Nah, saya merumuskannya ini sebagai satu dharma agama. Nah, bedanya kemudian dharma agama itu berdasarkan atas pluralitas ini, partai-partai ini seluruhnya. Itu yang saya ngomong sebagai kontroligarki, jadi bukan oligarki, tapi dia yang mengkontrol. Ada satu orang atau dua orang, dan kita lihat pasca pemilu kemudian kontroligarki itu muncul. Nah ini Gus, jadi ini Anda harus gambarkan dari kitab Musarar dari Samsu Alizen, Syekh Samsu Alizen. Kemudian ini adalah Imam Mahdi yang bicara tentang keadilan, bicara tentang perubahan, munculnya masa depan, nah semuanya. Jadi kalau kita lihat tadi itu sudah melihat dharma guna, ada dharma negara, maka ini dharma agama. Nah, pengalaman Anda terhadap dharma agama itu gimana? Oh, saya punya masalah besar sama dharma agama. Jadi dari dulu entah kenapa saya itu selalu punya apa namanya? Punya dilema itu loh. Nah, Saya menyenangi agama tapi dilema selalu di situ. Karena selalu benturan sama agama itu sendiri itu. Contoh gitu. Nanti jutaan orang akan melihat nanti foto di belakang saya ini di layar lebar gitu kan. Akan mereka kaget nanti ya. foto belakang. Jadi ada tokoh digambarkan oleh Hanung di buku di film Tuhan Izinkan Aku Berdosa itu kan. Nah, yang baru Yang persepsi orang ke sini. Tokoh jahatnya agama itu. Oh iya. Wah itu memang Hanung itu memilih aktornya Nugi itu loh, Pak. Jadi semua pandangan jutaan orang nonton itu udah pasti kesini gitu kan. Nah saya itu selalu punya masalah dengan agama itu waktu di veteran itu loh, Pak. Iya. Jadi ketika saya menulis Tuhan Izin Jadi Pelacur itu saya diserang habis-habisan itu. Sementara ketika diambil oleh Rampung Jabi sama Hanung ini, mereka itu lagi gimana caranya bernegosiasi sama orang-orang Dharma agama ini. Backingannya harus kuat dan segala macam Pak, untuk meladeni serangan balik gitu. Bukan cuma itu, ya Adam Hawa gitu. Iya. Kabar Kabar buruk dari langit. Itu semua saya punya memori yang nggak terlalu enak gitu di lanskap sejarah Indonesia tentang mereka ini. Tapi itu dia, saya di dalamnya gitu. Saya dipelajari Islam Indonesia gitu. Saya di HMI gitu. Dilemanya di situ. Saya selalu dilema dengan dharma agama itu. Seperti itu Pak Taufik. Seru lah, apalagi nanti besok kalau filmnya ini akan rame ya. Saya kira tanggal Kamu nonton ada?
Itu serentak Udah. 22 Mei ada. Oh, udah. Ada semua tuh di bioskop Metropol atau segala macam. 22 Mei. Bahkan bioskop Gorontalo ada. Itu seru filmnya tuh. Karena itu Rampun Jabi sama Hanung itu betul-betul mempersiapkan diri benar itu. Nggak pernah dalam sejarahnya Hanung itu sama Rampun Jabi itu bikin screening itu lebih dari 10 kali sebelum meluncurkan. Nggak pernah mereka pernah lakukan dalam sejarah membuat film itu. Kecuali film itu, film yang akan menguras energi mereka itu. Kan menguras energi benar itu. Nah, itu. Mereka berani itu kemudian kemungkinan itu Hendro Priyono ada di situ. Aku lihat tanda-tandanya itu. Kenapa Hendro Priyono ada di situ? Nah, itu sejarah 80-an tadi. Dan sejarah Pancasila tadi, Yes. asas tunggal Pancasila itu. pemaksaan. Salang Sari segala macam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pameran ini ya, teman-teman, itu sebenarnya adalah pameran yang Gusmu itu terlibat dari awal. Untuk partai-partai ini, Ya. kita membuat satu buku ya, khusus tentang sejarah partai ini. Dan bikin bendera. Berdasarkan maklumat. Dan semuanya ada benderanya. Iya. Kita kibarkan benderanya semua. Termasuk PKI. Itu PKI. Tapi kita ganti kan. Karena nggak mungkin, kan belakangnya Angkatan Darat itu. Di veteran itu kan ada Mabes Angkatan Darat tuh. Kan nggak mungkin nantang mereka kan. PKI berdampingan dengan Mas Enggak, Sumi. akhirnya ya kita kan? ganti gambarnya, tetap MPR nomor berapa itu. Bendera merahnya itu. Nah ini masih ada. Dan ini hidup lagi. Ini partainya Bang Dari Bursa. Sejarah yang ditempelkan Bukan jadi DPD bagian dia. dari pengingat. Ada tokohnya, dibuka bukan bukunya, ada tokohnya. Apa sejarah partai-partainya ada, benderanya dibikinkan gitu. Dikibarkan. Kita kayak KPU dulu itu veteran itu. Nah ini. Ya toh? Kalau KPU kan semua bendera tuh di depannya itu. Nah, kita punya bendera tapi bendera ini dari tahun 55 itu. Jadi yang gede itu pemenang-pemenang semua. Golkar, yang PNI, PKI itu yang paling besar. Nanti yang kecil-kecil itu yang 0,0 itu. Jadi ngukur benderanya kan dibuat gede itu. PRD benderanya kecil, PDI besar. Jadi karya kontemporer dulu ini kan dibantu oleh namanya Naga Air ya. Naga Air itu dikomandanin oleh Edi Susanto. Dan kita membangun satu karya itu. Nah, jadi begitu saya melihat ada seperti siklus sejarah berulang lagi, makanya kita buat satu pameran ini serentak. Ini pamerannya sebenarnya sebelum pemilu, sudah dipersiapkan. Dan kemudian kita sudah menduga, kami sudah ada pilihan-pilihan, bukan pilihan, bisa memprediksi sebenarnya tentang 3 dharma ini. Itu yang saya sebut sebagai Tridharma itu dari simulacra, dan itu yang akan menentukan masa depan dari ini. Jadi pameran ini Gusmu sebenarnya tambahan dengan beberapa pameran lain termasuk Abad Para Kalangwan itu yang akan menjadi cikal bakal dari Biennale yang disebut Jayakarta Biennale. Kenapa Jayakarta Biennale? Karena tahun 1527 berdirinya Jakarta menjadi Jayakarta, Pangeran Jayakarta, dan itu akan kita, dan persis pada saat ketika kami tahu bahwa Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara. Udah kita buat peringatan ini langsung saat itu. Jadi hanya dalam TikTok kita baru kemarin kita ketemu, baru kemudian kita langsungkan, kita canangkan, kita luncurkan. Makanya sah patung-patung ini kan, karena Ya, Jakarta kan. Ini Jakarta yang Jakarta. Ini patung Jakarta. Ada pertanyaan ini. Yes. Tadi ya, tiga pasangan capres ini ya. Ya. Kalau zaman Pak Harto itu kan ada 3 partai. Bisa nggak salah satunya masing-masing itu mewakili partai apa di zaman Dharma. 3 partai itu? Ya kita bisa lihat kalau tadi Golkar. Dharma agama itu ya P3, Dharma negara itu PDI, Dharma guna itu adalah Golkar. Iya. Dan kalau Anda lihat transformasinya sekarang itu hampir sama. Yang pendukung dari Dharma guna itu ya hampir Golkar semua Iya, itu itu sebenarnya. anak kandungnya Golkar. Itu Begitu. rahimnya Golkar semua itu. Sedangkan yang Dharma agama yaitu serpihan-serpihan yang sekarang muncul, yang saya kira muncul kuat di PKS ya. Dan Dharma negara itu ada di. Iya. Jadi itu transformasinya.
Dan pola ini sebenarnya bukan sekarang aja muncul, itu dari dulu. Pada masa Sutasoma itu sudah muncul itu. Misalnya dharma agama itu adalah dalam masa Sutasoma ya. Terus ada dharma negara. Kemudian dulu disebut dharma guna itu adalah dharma wangsa sebenarnya. Dharma wangsa yang jadi bangsa itu. Jadi dia jalan tengah. Tapi sekarang dengan kita lihat situasi dan juga pola-pola yang lebih tajam, maka ini kita sebut sebagai dharma guna itu. Jadi 3 paradigma ini yang akan terus menganukan jembatan. Satu saat dia pendulum ada ke dharma agama, ke dharma negara, dia aja pertentangan konstituante. Jadi konstituante itu ada pertentangan antara Islam sama nasionalis. Tapi kemudian dia akan melebur nanti di dalam jalan tengah yang disebut sebagai Pancasila itu ya. Sebagai, dan itulah dharma guna itu yang orientasinya pada kebahagiaan. Jadi kecermatan para politisi sebenarnya atau pendiri bangsa atau juga politikus masa depan atau juga negarawan untuk membaca 3 pola ini. Jadi nggak bisa dengan serta-merta saja langsung ke dharma agama atau dharma negara, dan dalam sejarahnya nggak akan pernah berhasil. Bukan sekarang aja, tapi itu sudah dimulai dari tahun 424 yang saya ceritakan tadi itu. Tentang bagaimana Gunawarman of Kashmir memperkenalkan istilah Pancasila, 5 prinsip moral dasar, dan kemudian dijadikan sebagai cara untuk berada sampai dengan sekarang. Saya kira itu dasar dari yang kita ingin coba kembangkan ya melalui karya seni, melalui Biennale ini. Nantinya refleksi-refleksi bisa terbaca, bisa mudah dimengerti secara visual. Gitu saya kira. Terima kasih Gus ya. Iya Pak. Untuk memulai salam dulu kita. Ini dia. Pokoknya saya kenal semua di dharma ini. Terima kasih ya teman-teman. Paling seru. Kita pokoknya sudah mulai. Dharma agama paling seru. Dharma agama saya paling seru. Kalau dalam Sunda itulah yang dinamakan Tritangtu, 3 ketetapan dari hukum semesta alam. Ya. Allah Subhanahu wa taala, bumi, manusia dan lingkungan, makhluk hidup. Kalau di era Soekarno itu Nasakom, tapi Nasakom yang satu nafas. Nasakom itu juga warisan dari syariat Islam, bukan yang dibayangkan Nasakom sekarang ini identik dengan PKI gitu loh. Ya. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.